cerita perjalanan karir musisi Indonesia dan mancanegara? Yuk kita simak Wall of Fame. MC Friends, masih ingat gak sih sama lagu Fix You, In My Place, atau Yellow? Yap, bener banget. Kita kali ini bakalan membahas salah satu band asal Inggris yang sudah berkarir di dunia musik selama 27 tahun. Wow, lama banget ya. Ya udah, kalau gitu langsung saja yuk di Walk of Fame kali ini kita kupas tuntas seputar Coldplay. So, welcome. Siapa yang tidak kenal dengan Coldplay? Mereka adalah band rock alternatif asal Britania Raya yang dibentuk pada tahun 1996. Personal grup musik ini terdiri dari Chris Martin sebagai vokalis, Johnny Buckland sebagai gitaris, Guy Berryman sebagai bassis, dan Will Campion sebagai drummer. Memasuki tahun 1998, Chris Martin dan kawan-kawan sepakat untuk merekam sebagian materi mereka sebagai demo yang selanjutnya berkembang menjadi mini album. Walaupun masih diedarkan dalam jumlah terbatas, mini album mereka itu terbilang sukses dan memancing perhatian halayak ramai loh MC Friends. Itulah yang membuat Coldplay akhirnya dikenal hingga mendunia. Coldplay mulai terkenal dengan dirilisnya single berjudul Yellow pada tahun 2000 dan tahun ini menempati posisi keempat pada UK Singles Charts. Selanjutnya, album debut Coldplay dirilis pada tahun yang sama bertajuk Parachutes. Album Parachutes memiliki beberapa single hits, di antaranya yaitu Yellow, Shiver, Trouble, dan Don't Panic. Album ini telah memenangkan penghargaan Grammy untuk album musik alternatif terbaik pada tahun 2002 dan membuat band ini menerima beberapa penghargaan sejak perilisannya. Album Parachutes menjadi album debut mereka yang menandai kemunculan Coldplay di industri musik internasional. Setelah sukses dengan album perdananya, Coldplay kembali dengan album kedua mereka bertajuk Rush of Blood to the Head yang dirilis pada bulan Agustus 2002. Beberapa single populer di album ini diantaranya seperti In My Place, Clock the Scientist, dan God Put a Smile Upon Your Face menjadi andalan mereka. Coldplay juga menjalani tur di bulan Juni 2002 hingga bulan September 2003 untuk Rush of Blood to the Head Tour. Album Rush of Blood to the Head menuai sukses besar dan memenangkan 2 kategori dalam Grammy Awards tahun 2003. Yaitu Best Alternative Music Album dan Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal. Sementara untuk single Clocks dari album ini juga memenangi penghargaan Records of the Year di Grammy Awards ke-46 tahun 2004. Sementara single Clocks di album ini juga memenangi penghargaan Records of the Year di Grammy Awards ke-46 tahun 2004. Selanjutnya, pada bulan Juni 2005, Coldplay merilis album ketiga mereka bertajuk X and Y di Inggris dan Eropa. 2 single yang dirilis tahun itu adalah Fix You dan Talk. 2 single Coldplay berikutnya yang dirilis tahun 2006 adalah The Hardest Part dan What If. Album ini menjadi penjualan album terbaik tahun 2005 yang mencapai 8,3 juta kopi di seluruh dunia. Sehingga album ini ditempatkan di nomor 9 dalam daftar 20 penjualan album tertinggi pada abad ke-21 di Inggris yang diterbitkan oleh media Inggris Music Week. Sedangkan pers Amerika Serikat telah menganggap album X and Y ini merupakan prestasi terbaik bagi Coldplay. Pada tanggal 11 Juni 2008, Coldplay kembali merilis album keempatnya bertajuk Viva la Vida or Death and All His Friends. Saat diluncurkan, album ini mendapat pujian dan sukses secara komersial di seluruh dunia. Dalam minggu pertama rilis, bahkan debutnya menduduki nomor 1 di 36 negara. Secara global, album ini merupakan album dengan penjualan terbaik di tahun 2008.
Pada Grammy Awards ke-51 di tahun 2009, Coldplay memenangkan 3 penghargaan, yaitu untuk kategori Song of the Year untuk lagu Viva La Vida, Best Rock Album untuk album Viva La Vida or Death and All His Friends, dan Best Vocal Pop Performance by a Duo or Group untuk lagu Viva La Vida. Pada 24 Oktober 2011, Coldplay merilis album studio kelima mereka berjudul Milo Siloto. Single pertama album ini adalah Fairy Teardrop is a Waterfall yang dirilis pada 3 Juni 2011. Sedangkan single kedua dari album ini adalah Paradise yang dirilis pada 12 September 2011. Dan secara internasional, album ini memasuki tangga lagu di posisi nomor 1 di 17 negara. Keren banget ya. Dan album ini merupakan album ketiga Coldplay yang melakukan debut di posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard 200 Amerika Serikat dengan penjualan sebanyak 447.000 unit di minggu pertama. Kurang lebih 3 hingga 4 tahun berlalu, akhirnya pada Maret 2014, Coldplay mengumumkan album ke-6 mereka yang berjudul Ghost Stories, yang kemudian dirilis pada 19 Mei 2014. Album ini kembali sukses dengan sederet lagu single seperti Magic dan A Sky Full of Stars. Tak ada yang memungkiri jika Coldplay memang memiliki daya magis tersendiri dalam musik yang mereka buat. Hanya berselang setahun, tepatnya di tahun 2015, album ke-7 mereka, A Head Full of Dreams, dirilis dengan menampilkan single Adventure of a Lifetime dan Hymn for the Weekend sebagai single utama di album ini. Tur album tersebut pun dijalani Coldplay selama 9 bulan dengan melintasi 5 benua. Selain di negara-negara Eropa dan Amerika Utara, rangkaian tur Coldplay A Head Full of Dreams juga diselenggarakan di berbagai negara Asia pada bulan April 2017. Meski mengubah warna musik yang ditawarkannya, namun harus diakui juga kalau lagu-lagu Coldplay tetap menyuguhkan sound yang mewah dan menawan nih MC Friends. Gak heran ya jika para penikmat musik Coldplay masih tetap setia untuk mendengarkan lagu-lagu mereka dari yang paling lama hingga sampai hari ini. Mereka pun menawarkan musik baru mereka lewat single berjudul All I Can Think About Is You yang masuk dalam Extended Plays, mini album Kaleidoscope yang dirilis secara digital pada 14 Juli 2017. Mini album ini juga memuat track Something Just Like This yang merupakan hasil kolaborasi Coldplay bersama The Chainsmokers yang direkam pada bulan April 2017. Berikutnya, Coldplay resmi merilis album baru mereka bertajuk Everyday Life, tepatnya pada tanggal 22 November 2019. Album ini adalah album ke-8 sejak mereka berkarya pada tahun 1996 lalu. Sebuah kota bernama Amman di Yordania dipilih Coldplay menjadi saksi peluncuran album tersebut. Band asal Inggris ini memilih situs bersejarah Citadel sebagai saksi perjalanan karir mereka. Coldplay beranggapan bahwa tempat itu memiliki nilai-nilai seni dan budaya yang kental. Saat pandemi COVID-19 datang, ternyata tidak membuat Coldplay kehilangan kreativitas dalam berkarya. Mereka pun merilis sebuah single bertajuk Higher Power pada 2001, tepatnya pada bulan Mei, yang akan masuk dalam album studio ke-9 mereka. Perilisan perdana Higher Power dilakukan secara virtual lewat sambungan video antara Coldplay bersama dengan astronot asal Perancis. Dan lagu tersebut pun perdana diputar bukan lagi stasiun radio di dunia, melainkan di stasiun luar angkasa yang berjarak 250 mil dari permukaan bumi. Wah, jauh banget ya MC Friends. Coldplay akhirnya melepas album ke-9-nya yang bertajuk Music of the Spheres pada 15 Oktober 2021. Coldplay menekankan bahwa dalam album terbarunya ini, mereka ingin membawa pesan bahwa manusia harus menjaga satu sama lain karena kita berada dalam semesta yang sama. Coldplay pun secara mengejutkan mengumumkan tanggal tur dunia mereka, termasuk
jadwal konser mereka di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada tanggal 15 November 2023. Nah, itu dia MC Friends, perjalanan keren dari Coldplay selama 27 tahun berkarya. By the way, jangan sampai lupa untuk follow Instagram, Twitter, Facebook, semuanya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Musik City Gcast. Karena banyak banget konten-konten asik yang bisa kamu tonton. Salah satunya adalah Walk of Fame. Kalau begitu, Intan pamit. Sampai jumpa di Walk of Fame berikutnya. Bye-bye!